Bareskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Panggil yaitu yang diduga melakukan daripada pemalsuan ijazah. Jadikan tersangka, seret ke pengadilan. Adapun kita minta kepada Bareskrim Mabes Polri proses secepatnya. Dan kita minta kepada Kapolda Metro Jaya abaikan itu laporan Jokowi. Itu laporan mengada-ngada dan itu laporan kekanak-kanakan tidak dewasa, bahkan sekaligus menunjukkan Jokowi panik. Kabarkan itu mana bukti kepalsuannya. Nah, Jokowi sendiri datang bawa ijazahnya. Nah, nanti kan hakim bisa nilai, semua bisa menilai. Simple. Tapi kalau pakai lari mau dikriminalkan itu berarti mau lari dari tanggung jawab. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Pasti ada yang begitu tuh. Tapi buktinya beliau bisa untuk nyalon lagi 2010, ya kan? Nah, tentu ini secara logika saja, ini sudah jauh lah. Kalau kita mengatakan tentang apa namanya ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak, jadi sudah tidak relevan, jadi sudah tidak masuk logika publik, ya kan? Kemudian kita lihat bagaimana Pak Jokowi. Bagaimana Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya senang Bang Rismond dan kawan-kawan datang, kita beranjang sana ya. Kemudian kita diskusi, kita ngobrol, makan siang bersama. Terima kasih Bang Rismond. Terima kasih Habib. Nah, adapun yang ditanyakan tadi, saya selama ini terus mengikuti perjuangan Bang Rismond dan kawan-kawan. Makasih. Dan kawan-kawan, ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Iva, ada Pak Sal Fadila, ya, ada Pak Kurnia juga, dan lain sebagainya. Intinya dari apa yang saya lihat, saya perhatikan, saya cermati yang dilakukan oleh Bang Rismond dan kawan-kawan itu sudah on the track, udah betul itu jalan. Pertama bukan sekedar ngomong keluar-keluar nggak karuan, tapi betul-betul satu penelitian secara ilmiah. Nah, itu pertama, itu jalan sudah benar, satu penelitian ilmiah. Dan langkah kedua juga sudah benar. Nah, untuk membuktikan penelitian ilmiah ini, karena ini menyangkut persoalan kriminal, kejahatan, pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Makanya langkah kedua Bang Rismond dan kawan-kawan melaporkan soal ijazah palsu ini ke Bareskrim Mabes Polri, itu juga sudah benar. Memang harus seperti itu. Jadi ada penelitian ilmiahnya. Kemudian tentu habis penelitian ilmiah kan ada pembuktian ilmiah. Nah, pembuktian ilmiah ini yang punya legitimasi dong. Nah, pembuktian ilmiah yang punya legitimasi dalam bidang kriminal atau kejahatan adalah pengadilan. Nah, untuk masuk ke pengadilan tentu mesti lewat pelaporan. Jadi langkah yang dilakukan Bang Rismond sudah on the track, sudah benar. Nah, maka itu kita berharap Bareskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Panggil yaitu yang diduga melakukan daripada pemalsuan ijazah. Jadikan tersangka, seret ke pengadilan. Nanti di pengadilan kita buktikan. Kalau memang ijazahnya asli, bawa, buktikan itu ijazah di pengadilan. Nah, otomatis kalau terbukti asli, analisa daripada penelitiannya kan jadi gugur oleh putusan pengadilan. Tapi kalau ternyata nggak bisa dibuktikan, atau yang bersangkutan nggak datang, atau ijazahnya nggak dibawa, atau justru terbukti itu memang palsu, ya mesti dihukum pemalsu ijazah. Betul. Nah, jadi ini udah on the track. Makanya saya kaget, jalan yang sudah on the track begini, kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Rismond dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan, diabaikan aja. Bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah, yang menyebarluaskan kebencian. Enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Rismond dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Rismond, jangan takut. Adapun kita minta kepada Bareskrim Mabes Polri proses secepatnya, dan kita minta kepada Kapolda Metro Jaya abaikan itu laporan Jokowi. Itu laporan mengada-ngada dan itu laporan kekanak-kanakan, tidak dewasa, bahkan sekaligus menunjukkan Jokowi panik. Nah, jadi di sini saya nggak mengatakan itu Jokowi ijazahnya
asli atau palsu, ayo kita buktikan di pengadilan. Keren. Simpel kok. Siap. Simpel. Biar Pak Rismon dengan yang lain-lainnya hadir di Siap pengadilan, menghadapi. jabarkan itu di depan hakim, di depan jaksa, di depan semua. Jabarkan itu mana bukti kepalsuannya. Nah, Jokowi sendiri datang bawa ijazahnya. Ya. Nah, nanti kan hakim bisa nilai, semua bisa menilai. Simpel. Tapi kalau pakai lari mau dikriminalkan, itu berarti mau lari dari tanggung jawab. Jadi Pak Rismon lawan terus, tegakkan, insya Allah Ya. masyarakat akan Terima kasih. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa itu. Setelah lepas dari busurnya Pak Jokowi, genderang perang telah ditabuh demi bangsa dan negara. Orang-orang yang ditengerai dan telah terbukti berbahaya bagi bangsa dan negara, tidak usah tanggung-tanggung Pak Jokowi. Bukan sedang memprovokasi, tapi kenyataan. Orang yang punya masalah banyak dengan kepolisian dan sampai hari ini masih belum selesai, banyak kasusnya masih menggantung, berani-beraninya menyerukan kepada para purnawirawan jenderal untuk menuntut agar tangkap dan adili Jokowi. Menurut saya tanggung Pak Jokowi, sekalian penjarakan Rizik Syihab. Kembalikan Rizik Syihab ke tahanan. Ada yang lebih mudah, lebih simpel ketimbang harus melaporkan Rizik Syihab mulai dari nol lagi Pak Jokowi. Dan saya kira Pak Jokowi pasti tahu. Sebagai mantan presiden 2 periode, memiliki Kapolri yang hari ini masih menjabat, saya kira bukan hal yang sulit bagi Pak Jokowi untuk kembali menjebloskan Rizik Syihab ini ke penjara. Kasus yang sudah diketahui publik, statusnya Rizik Syihab sebagai tersangka dan sudah diperintahkan oleh pengadilan agar diteruskan, yakni kasus cat mesum dengan Firza Hussein. Tanggung Pak Jokowi, genderang perang telah ditabuh. Kembalikan Rizik Syihab ke penjara biar tidak memprovokasi bangsa Indonesia terus-terusan. Biar tidak menjadi api dalam sekam. Biar tidak menjadi benalu di negara ini. Demi keselamatan bangsa dan negara. Rakyat pasti akan mendukung sepenuhnya ketika Pak Jokowi mendorong agar Polda Metro Jaya kembali meneruskan kasus cat mesumnya Rizik Syihab dengan Firza Hussein yang statusnya sudah menjadi tersangka. 2 tahun sejak pengadilan mengetuk palu agar kasus ini dilanjutkan sampai detik ini. Belum ada kabarnya Polda Metro Jaya akan meneruskan kasus ini kembali. Untuk itu, atas nama rakyat Indonesia, atas nama keadilan, atas cintanya kepada para tokoh bangsa, kepada pemimpin bangsa dan kepada merah putih, orang-orang yang menjadi toksik yang mengganggu ketenangan keutuhan berbangsa dan bernegara, sudah sewajarnya untuk dihukum seberat-beratnya agar ada efek jerah, agar menghentikan provokasi-provokasi yang merusak bangsa dan negara.
Pak Jokowi sudah melaporkan beberapa nama terkait fitnah pencemaran nama baik terkait ijazahnya Pak Jokowi. Sebagai sebuah simbol kemarahan dan kehabisan kesabaran. Sekalian, orang-orang yang selama ini sangat memusuhi Pak Jokowi, ketika memang ada celah, hajar sekalian Pak Jokowi. Ya sekali lagi bukan sedang memprovokasi, tapi demi cinta kita terhadap tokoh-tokoh bangsa termasuk panjenengan yang telah 2 periode memimpin bangsa ini. Penjarakan di orang-orang toksik-toksik ini yang memprovokasi massa, apalagi terang-terangan menyebut Pak Jokowi untuk ditangkap dan dipenjarakan. Serukan kembali kepada Polda Metro Jaya melalui Kapolri, tangkap Rizik Syihab, jebloskan lagi ke penjara. Seyakin-yakinnya Pak Jokowi, bangsa Indonesia mayoritas akan mendukung Pak Jokowi untuk memenjarakan orang-orang yang berniat jahat dengan bangsa ini, yang berniat ingin khilafah, berniat ingin NKRI bersyariah, yang sudah mendeklarasikan akan mendukung ISIS. Ini musuh bangsa dan negara, musuh Pancasila, musuh Undang-Undang Dasar 45. Jebloskan lagi ke penjara biar pengikutnya tidak terus-terusan mengikuti provokasinya. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Pak Jokowi saya kira juga pasti tahu dan sangat mudah diketahui kasus mana saja yang menyangkut terkait Rizik Syihab dilaporkan polisi atas beberapa macam kasusnya. Di Bali ada, di Jakarta banyak. Dan yang sudah terang-terangan tadi kasus Satmasum sampai hari ini mandek belum dilanjutkan kembali. Padahal perintah pengadilan agar kasus ini diteruskan dan dibawa kembali. Hari ini kita akan berdiskusi, berbincang dengan topik utama, yaitu peristiwa sekelompok orang yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu bertemu atau joint venture dengan Habib Rizik Syihab, di mana Habib Rizik Syihab dan klan Habib Alwi kita ketahui nasabnya nasab bodong. Ya Imat, untuk apakah suara saya ini cukup jelas? Yes, jelas Mas Ridwan. Ya. Tentang sekelompok orang yang datang ke Habib Rizik Syihab. Ini sembari Kiai Mat Hudud santai, saya akan mengambil alih narasinya untuk membacakan highlight artikelnya ya. Tentu teman-teman sudah, barangkali sebagian besar sudah mengikuti berita atau perkembangan peristiwa mengenai tuduhan ijazah Pak Jokowi dituduh sebagai palsu, kemudian sekelompok orang yang menjadi penuduh ijazah palsu itu bertemu ke Habib Rizik Syihab yang nasabnya palsu itu. Nah, di sini saya mau memberikan beberapa highlight yang saya kumpulkan dari 2 atau 3 artikel ya, dari Republik Depok. Ini saya bacakan aja sebagai pemberian konteks awal sebelum saya menuju Kiai Mat untuk bertanya komentar beliau. Saya mengikuti betul perjuangan Bang Rismon dan kawan-kawan. Mereka tidak asal bicara, tetapi melakukan penelitian ilmiah yang sah. Dan langkah mereka selanjutnya, yaitu melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, itu juga sudah on the track, sudah benar, ujar Habib Rizik di kediamannya Petamburan, Jakarta, 5 Mei 2025, jadi 5 hari yang lalu. Ia menegaskan bahwa dalam kasus yang menyangkut dugaan pemalsuan dokumen penting seperti ijazah presiden, jalur hukum adalah satu-satunya jalan pembuktian. Karena ini menyangkut pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Di sana nanti bisa dijabarkan mana buktinya, mana datanya. Kalau asli ya sudah, analisis ilmiah Google. Tapi kalau terbukti palsu ya harus dihukum. Ini sikap yang semestinya juga ditimpakan kepada kasus polemik nasab klan Habib Alwi itu. Habib Rizik juga menyinggung sikap aparat yang justru memproses laporan balik terhadap Dr. Rismon. Saya heran kok justru pelapor yang dikriminalisasi.
Ini kan penelitian ilmiah, bukan fitnah. Jadi saya minta ke Kapolda Metro Jaya abaikan laporan itu. Ini murni proses ilmiah, bukan kebencian. Ya sama dengan polemik nasab ini, kajian ilmiah Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dan kajian-kajian lain dari Profesor Menahem Ali di bidang filologi, Dr. Sugeng Sugiarto, serta lain sebagainya. Itu juga bukan kebencian, itu murni proses ilmiah. Dan yang kita ketahui dari klan Habib Alwi itu mempropagandakan tentang kebencian. Oh, ini kebencian, ini fitnah, ini propaganda, ini apa namanya, intelijen hitam, dan lain-lain. Dr. Rismon sendiri menambahkan bahwa laporan dari timnya kepada Baris Krim Polri melalui tim pembela ulama dan aktivis TPUA telah disusun berdasarkan kajian forensik terhadap dokumen-dokumen UGM dan yang diklaim dimiliki oleh Joko Widodo. Semua harus diuji dulu, baru bisa bicara soal pencemaran nama baik atau fitnah. Jangan dibalik logikanya. Nah, statement ini juga sebaiknya ditimpakan juga kepada klan Habib Alwi. Semua harus diuji dulu, baru bisa bicara soal pencemaran nama baik atau fitnah. Jangan dibalik logikanya, jadi buktikan dulu. Habib Rizik juga mengajak agar masyarakat tidak terjebak pada narasi pengalihan isu. Kalau ijazahnya asli ya bawa saja ke pengadilan, tunjukkan, nggak perlu takut. Tapi kalau malah melapor balik, itu artinya ada yang tidak beres. Jangan lari dari tanggung jawab. Itu juga itu untuk klan Habib Alwi itu juga berlaku. Tunjukkan, nggak perlu takut gitu kan. Dan tapi kalau malah bereaksi yang seperti 2-3 tahun ini kita jalani, itu masyarakat melihat artinya ada yang tidak beres dan jangan lari tanggung jawab gitu. Berikutnya dari fajar.com itu, ini saya mau meng-highlight ya. Ia menilai bahwa upaya Rismon dan timnya adalah bagian dari penelitian yang seharusnya diuji secara akademik, bukan dijadikan objek kriminalisasi. Ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Habib Rizik menolak narasi bahwa penelitian tersebut sebagai bentuk fitnah atau penyebaran kebencian. Jadi kalau di kasus tuduhan ijazah palsu, Habib Rizik bisa berkata begitu. Tapi kalau di urusan nasabnya sendiri, nasab klan Habib Alwi, dia malah terindikasi kuat melakukan hal-hal yang diucapkannya yaitu fitnah atau penyebaran kebencian. Jadi kita di framing telah melakukan fitnah, telah melakukan penyebaran kebencian, memecah belah umat. Masa penelitian dikriminalisasi dilaporkan sebagai bentuk fitnah? Lah, menyebarluaskan kebencian. Enggak begitu. Nah, begitu juga. Kajian tentang nasab Alwi itu bukan menyebarluaskan kebencian, tidak begitu. Oke. Kemudian nih yang terakhir dari era muslim.com, judulnya HRS, soal ijazah Jokowi bisa jadi masalah kecil, bisa jadi besar. Kecilnya gimana ya kalau Jokowi langsung menunjukkan ijazahnya, dalam kurung kasus ini selesai sudah, dalam kurung, tapi ini jadi besar gara-gara ijazahnya diumpetin terus, akhirnya jadi besar dan berlarut-larut jadi polemik. Ini ya begitu, kalau Habib Alwi kan juga begitu, ya tinggal ditunjukkan aja. Berlarut-larut karena tidak ditunjukkan, diumpetin terus, jadi besar dan berlarut-larut. Nah ini yang menarik nih terakhir ya. Kalau saya nggak pusing-pusing, saya ditanya, Habib betul punya ijazah S3? Tanda tanya, betul. Mana buktinya? Ya saya tunjukin, selesai kan? Gampang kan? Ini sebenarnya masalah kecil, mudah, tapi jadi besar. Nah, jadi silakan saudara-saudara arti sendiri masalah ini. Ujar HRS disambut derai tawa. Ya ini persis untuk klan Habib Alwi di konteks polemik nasab itu. Ya enggak perlu pusing-pusing, tinggal ditanya, punya buktinya enggak sebagai cucu Nabi? Betul cucu Nabi, mana buktinya? Ya tunjukin begitu. Enggak perlu kan kemudian memframing tesis kandang kebo, kemudian ini sebatas yang saya ingat ya, suara jangkrik, kemudian di framing lagi
penyebar kebencian, memecah belah umat, fitnah, dan lain-lain sebagainya, yang itu data-datanya bisa kita lihat secara lengkap di YouTube atau media sosial lainnya. Itu pengantar dari saya untuk topik kedua. Baik, ini Kiai Mat sudah bergabung kembali. Begitu Kiai Mat, bagaimana komentar Kiai Mat mengenai peristiwa sekelompok orang yang berkasus dengan Bapak Jokowi mengenai tuduhannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Mereka sowan atau joint venture dengan Habib Rizik Syihab yang nasabnya terbukti palsu itu. Monggo ya Imat, gimana? Jadi kasus ijazah palsu dengan orang yang nasabnya palsu kan begitu. Ya begini ya, masalah apa namanya ijazah Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini kan sudah 22 tahun ya mengabdi di bangsa negara kita ini. Mulai dari sebagai wali kota Solo ya 2005, kemudian terpilih kembali di 2010, kemudian 2012 mencalonkan sebagai gubernur di DKI Jakarta, 2014 juga masuk KPU lagi, 2014 sebagai calon presiden, kemudian 2019 beliau menggunakan ijazah itu lagi untuk calon presiden yang kedua. Jadi apa iya gitu? Kan di situ ada KPU yang memverifikasi data-data seorang calon. Apakah KPU di Solo waktu itu begitu bodoh menerima sebuah ijazah yang palsu kemudian diloloskan? Kemudian kalau misalnya waktu pertama itu palsu, apa iya dalam proses politik selama 5 tahun di mana beliau menjadi seorang wali kota kan tentu ada musuh-musuh politik. Kalaulah itu ijazahnya palsu, sementara dia nyalonnya di Solo, tentu kan banyak teman-temannya di Solo juga. Lah dia dulunya sama saya gitu, tahun 1980 itu dia bersama saya, mancing-mancing aja ndak sekolah atau ndak kuliah. Pasti ada yang begitu tuh. Tapi buktinya beliau bisa untuk nyalon lagi 2010, ya kan? Nah tentu ini secara logika saja, ini sudah jauh lah kalau kita mengatakan tentang apa namanya ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak, jadi sudah tidak relevan, jadi sudah tidak masuk logika publik, ya kan? Kemudian kita lihat bagaimana Pak Jokowi tahun 2005 jadi wali kota. Prestasi-prestasi beliau yang diakui bukan hanya oleh orang Solo. Beliau diakui oleh Bung Hatta Award sebagai apa orang-orang yang apa seorang pemimpin wali kota yang mampu untuk apa memimpin kotanya dengan baik. Juga dari Harian Republika, beliau dinobatkan sebagai tokoh apa namanya pembaruan 2010 oleh Harian Republika. Kemudian bagaimana reformasi birokrasi beliau selama menjadi wali kota Solo itu. Dan prestasi yang paling apa diacungi jempol adalah kasus pemindahan para pedagang kaki lima dari Taman Banjarsari ke Pasar Kelitikan. 900 pedagang PKL itu dengan sukarela bisa untuk direlokasi ke Pasar Kelitikan. Sementara kalau sudah bicara tentang ekonomi, bicara tentang pedagang kaki lima, rakyat kecil, kan ini sangat riskan. Di situ ada sesuatu, banyak jebakan-jebakan oleh seorang politisi untuk bisa dipilih kembali, karena sudah terkait dengan ekonomi masyarakat kecil. Tetapi Pak Jokowi bisa melakukannya tanpa gejolak. Dan dengan apa namanya sukarela, para pedagang-pedagang itu mau direlokasi ke Pasar Kelitikan dari Banjarsari, dari Taman Banjarsari, sehingga kemudian menjadi taman yang indah. Dan bagaimana pembuatan KTP dipermudah, kemudian pelayanan kesehatan, apa namanya itu peningkatan apa lapangan kerja, sehingga
apa namanya itu pengangguran dikurangi dan lain sebagainya. Kemudian ketika 2 tahun beliau menjadi gubernur di DKI Jakarta, sudah banyak program-program walaupun dengan sebuah pemerintahan yang bisa dikatakan singkat, tapi 2 tahun itu beliau sudah banyak gebrakan-gebrakan melalui kartu Indonesia, kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, dan lain sebagainya. Kemudian ketika jadi presiden, coba bayangkan Mas Rifki, selama beliau 2 periode jadi presiden, Indonesia ini sudah 40 lebih bendungan yang bisa dibangun selama pemerintahan Pak Jokowi. Ribuan kilometer jalan nasional itu dibangun oleh Pak Jokowi. Mungkin mencapai 6.000 kilometer jalan nasional. Kemudian 2.700 jalan tol. Hingga kita ke Surabaya itu sekarang 9 atau 10 jam sudah nyampe. Kemudian jalan desa, Bang Rifki, coba jalan desa itu 300.000 kilometer jalan desa dibangun oleh Pak Jokowi selama pemerintahan. Kemudian jembatan di desa-desa itu 2 juta meter jembatan desa bisa dibangun oleh Pak Jokowi. Kemudian pelabuhan dan bandara itu bisa dibangun oleh Pak Jokowi. Kemudian IKN, ini adalah mercusuar IKN ini yang harus dilanjutkan, karena ini adalah merupakan jawaban dari berbagai macam permasalahan DKI Jakarta, pemerataan pembangunan antara Indonesia, Pulau Jawa dengan pulau lainnya. Nah, ini mampu dilakukan dengan keberanian dan kecerdasan oleh Pak Jokowi tanpa banyak ngomong, kan. Lalu tiba-tiba hari ini ada orang ketika Pak Jokowi sudah selesai menjalankan tugas sebagai pemimpin yang diakui oleh dunia, juga diakui sendiri oleh Bapak Presiden kita yang ke-8 hari ini, Bapak Prabowo, bahwa Bapak Jokowi sebagai Presiden ke-7 itu telah mampu membawa Indonesia ini sampai pada sekarang ini dalam tahap-tahap rakyat tidak kekurangan makan, rakyat relatif sejahtera.